Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Salam saudara-saudara di dalam nama Yesus Kristus. Hari ini boleh berjumpa kembali kita di dalam pelajaran rohani selanjutnya. Saudara-saudara, saya selalu tekankan betapa kita sebagai umat Tuhan selalu kembali ke Alkitab. Alkitab ini adalah firman Tuhan yang jelas, yang nyata. Tidak ada bertentangan satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, ketika saudara membaca Alkitab, bacalah dia berulang-ulang kali. Baca per paragraf, baca per pasal, baca dia. Jangan sampai kita hilang pengertian dari konteks yang ada. Kita tidak akan keliru, saudara-saudara. Dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan luar biasa. Dan di sini adalah kata-kata Tuhan. Itu sebabnya saya sebagai hamba Allah, saya selalu motivasi kita semuanya, umat Tuhan, anggota gereja, pendengar kami, semua saudara-saudara yang saat ini menyaksikan program ini, harus kembali kepada Alkitab. Saya tekankan saudara, saya sangat senang sekali dengan apa? Statement Martin Luther ini. Harus kembali ke Alkitab. Hanya Alkitab. Jadi jangan ada yang lain yang coba merorong pikiran kita untuk jauh dari Tuhan. Hanya ini sarananya saudara-saudara, Alkitab. Dan kita harus baca berulang-ulang. Berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan supaya saya mampu mempraktekkan firman Tuhan ini. Ingat saudara, saya ulangi lagi ayat ini. Roma 5:5. Kuasa Tuhan ini yang mencurahkan kasih itu ada di dalam saudara. Kasih itu ada dalam keluargamu, ada dalam rumah tanggamu, ada dalam diri saya. Roh Kudus Tuhan. Itu sebabnya kita jangan putus hubungan ke atas saudara. Sama Tuhan kita. Supaya diberikan kuasa itu dalam hidup saya. Dan kuasa ini akan menolong kita untuk bersaksi. Apa maksudnya bersaksi? Kalaupun saudara sering baca ayat itu dalam Kisah 1:8, kamu akan menerima kuasa jikalau kuasa Roh Kudus itu turun dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksinya di Yerusalem, di Judea, di Samaria, dan di seluruh ujung bumi. Itu boleh saja saudara. Kita menjadi saksinya maksudnya bukan soal saya berkhotbah saja saudara, bukan. Tapi kita menjadi saksinya, oh saya pergi misalnya ke Damaskus, oh Tuhan sudah lihat kita, oh ini anak-anak Tuhan ini. Saya pergi misalnya ke Jakarta, oh di sana orang akan lihat, oh ini anak-anak Tuhan ini. Ini kita sudah menjadi saksi Yesus, saudara-saudara. Saya pergi ke Medan misalnya, saudara-saudara, lalu kemudian lingkungan saja, oh ini anak Tuhan ini, orang yang setia kepada Tuhan ini. Saya sudah bersaksi kepada Tuhan. Saya sudah menjadi saksi. Saya pergi misalnya ke Singapura, saudara-saudara. Wah, kita menjadi saksi. Itu artinya. Nah, saudara, di dalam nama Yesus, kalau begitu, kita yang sudah mengaku mengikut Tuhan ini, yang sudah percaya kepada Yesus Kristus ini, harus saudara sadar. Kalau Yesus adalah Tuhan saya, kalau dia adalah Allah saya, pencipta dan penebus, walaupun di dalam apa? Situasi inkarnasi atau penjelmaan, dia Allah lalu kemudian merubah wujud menjadi manusia sampai mati di kayu salib. Ini semua saudara-saudara, kita punya oknum yang sama. Banyak gereja-gereja saya lihat ini saudara-saudara ya, denominasi yang mengaku selalu mengikut Yesus, yang selalu mengatakan mengikut firman-Nya, walaupun berbeda-beda mereka datang caranya. Tapi Tuhan sesungguhnya lihat bukan denominasinya saudara. Bukan sistem organisasinya, tapi seberapa banyak ini umat-umat ciptaanku di dunia ini yang mengikut firman Tuhan ini, saudara. Itu yang dilihat Tuhan. Jadi saudara-saudara, jangan pertentangkan.
Oh gereja sianu, oh gereja sianu, oh gereja sianu. Oh organisasinya, oh organisasinya. Oh ormas ini dan lain sebagainya, saudara. Oh negara ini, oh kecamatan ini dan lain sebagainya. Jangan, saudara. Kita ini yang hidup di seluruh dunia ini punya oknum yang satu kita sembah. Namanya Allah. Atau nama aslinya YHWH. Dalam dalam Keluaran 3 ayat yang ke-14, saudara. Itu yang saat ini kita kenal dengan Yahweh. Itu nama asli Allah. Walaupun kita tidak menggunakan nama ini secara umum. Tapi kita menyebutkan namanya itu melalui nama sebutannya Allah, Elohim, Tuhan Yesus, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Itu dalam pelajarannya. Nah kalau begitu, saya punya Allah yang sama, saya punya Tuhan yang sama, saya punya Bapa yang sama. Seperti Yesus katakan, kalau kamu berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, Bapa saudara adalah Bapa saya, Bapa Anda adalah Bapa saya, Bapa kamu adalah Bapa saya. Bukankah kemudian kita ini semuanya walaupun berbeda negara, berbeda bahasa, kaum, suku, dan lain sebagainya, apalagi hanya sedikit berbeda soal organisasi keagamaan. Berarti saya dengan saudara adalah memang saudara, kerabat. Tidak bisa kita dipisahkan, saudara. Oleh sebab itu, kalau engkau sebagai umat Tuhan yang sudah mengaku menerima Yesus Kristus, jangan engkau katakan, oh itu suku yang itu, lalu engkau saudara hina-hina sukunya. Lalu engkau katakan, oh negara itu engkau hina-hina. Atau engkau katakan, oh gereja sian itu engkau hina-hina. Jangan, saudara. Kita ini semua punya Allah yang sama, Bapa yang sama. Berarti saudara dengan saya keluarga. Amin, saudara? Amin. Berarti saudara dengan saya adalah saudara. Jelas. Ada yang tidak percaya dengan kalimat ini, saudara? Tidak bisa. Jelas. Jadi bagaimana kalau saudara dengan saya adalah saudara? Mari kita baca firman Tuhan. Saudara kembali buka Alkitab kita ini. Atau paling tidaknya saudara catat. Kalau saudara bisa hafal, ya silahkan hafal. Tapi catat, baca berulang-ulang. Apa kata firman Tuhan? Matius 23 ayat yang ke-8. Tetapi kamu, Matius 23 ayat yang ke-8. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi. Karena hanya satu rabimu, satu rabi kita. Ya walaupun saat ini hanya ada guru, saudara ya, guru. Pahlawan tanpa jasa, katanya itu slogan-slogan itu dari dulu ternyang-nyang di dalam hati dan pikiran kita. Jadi ada guru di sekolah, dalam semua tingkatannya. Ini bukan maksudnya seperti itu. Tapi rabi di sini hanya satu. Itu adalah dalam konteks Tuhan kita. Yang menyelamatkan hidupmu dan hidup saya. Itu rabi itu. Tuhan kita. Ya, bukan berarti ada saat ini guru SD. Di mana guru SD di Tangerang gitu. Lalu dia ini rabi ini. Rabi dalam konteks ini Tuhan. Yang sebagai guru saya, penuntun saya, pendidik saya, penyelamat saya. Itulah Tuhan. Kalau begitu, dia sebutkan, tetapi kamu janganlah kamu disebut rabi karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Ini kata-kata Yesus ini cukup jelas, saudara. Apa ada kurang jelas, saudara? Bagaimana menurut kalian? Tidak ada jelas. Mungkin saudara tidak akan sebutkan seperti itu. Tapi cukup jelas. Haleluya. Amin, saudara. Cukup jelas. Matius 23 ayat 8. Kamu semua adalah saudara. Nah, kembali saudara. Kenapa saudara dan saya bersaudara? Ini motivasi-motivasi kasih tadi, saudara. Karena Tuhan kita telah menyelamatkan kita, maka saya dengan saudara bersaudara. Ada gereja Betel di sini? Oh, ada. Ada gereja HKBP di sini? Oh, ada. Ada gereja Metodis di sini? Oh, ada. Ada gereja Katolik di sini? Oh, ada. Ada saudara kita yang beragama Muslim di sini? Ada. Ada saudara kita yang beragama misalnya Konghucu? Ada. Buddha, Hindu? Ada. Ini semua saudara-saudara Kristen, ya. Kita semua ini adalah saudara. Ada amin, saudara ya? Haleluya. Saudara. Ini sumbernya, saudara. Alkitab ini sudah jelas sebutkan.
Kata-kata Tuhan Yesus jelas. Saudara dan saya bersaudara. Nah, apa artinya bersaudara? Itu artinya kalau saudara berarti kembali diikat dengan kasih tadi, saudara. Jadi jangan sampai agama Kristen menghina agama yang lain. Jangan sampai agama misalnya Katolik menghina agama yang lain. Jangan sampai kemudian agama saudara kita dari Muslim menghina agama yang lain. Jangan sampai juga agama Konghucu menghina agama yang lain. Hindu, Buddha menghina agama yang lain. Jangan sampai. Sebab kita adalah saudara. Haleluya, amin saudara ya. Itu sebabnya kita walaupun berbeda-beda agama, denominasi, gereja-gereja harus tetap satu ya. Karena kita punya Allah pencipta yang sama. Pencipta yang sama. Dari situ dulu saudara-saudara. Kalau tingkat Kristen, karena kita juga punya juru selamat yang sama. Yesus yang sudah mati di kayu salib. Tapi dari tingkat keseluruhannya saudara-saudara, walaupun banyak denominasi gereja di seluruh dunia ini, mungkin saat ini sudah lebih dari 600 golongan agama saudara-saudara. Tapi kita punya Bapa yang satu, kita punya Allah yang satu, kita punya Tuhan pencipta alam semesta langit ini. Bukankah saudara dan saya adalah bersaudara? Tuhan Yesus katakan dalam Matius 23 ayat ke-8, saudara dan saya adalah saudara. Ini merupakan bukti kasih yang selalu kita praktekkan saudara-saudara. Jadi saya rindu kita semua yang di sini, yang menyaksikan program ini, supaya kita saling menghargai, saling menghormati, saling mempraktekkan kasih. Sebab saudara dan saya adalah kerabat dan keluarga. Apa buktinya saudara? Pencipta kita. Mari kita lihat berikutnya. Saudara boleh buka Alkitab. Kembali Alkitab ini, mari kita buka Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Oke, Kejadian 1 ayat 26 dan 27 itu adalah marilah kita menciptakan apa? Manusia sesuai dengan rupa dan gambar kita. Kata Tuhan, kata Elohim. Karena dalam bahasa Ibrani-nya di sana disebutkan Elohim, kata Tuhan. Elohim, lalu artinya dia praktekkan. Lalu kemudian dijadikan kita sesuai dengan rupa dan gambarnya. Jadi artinya itu sesuai dengan rupa dan gambar itu saudara, sifat dan kasih Tuhan Allah itu ditanamkan dalam kehidupan Adam dan Hawa waktu itu saudara-saudara. Lalu kemudian sifat yang seperti itu ada juga di dalam diri saudara dan saya. Ada kasih saudara-saudara. Kasih ini jangan dibenamkan tapi harus dimunculkan dalam semua hubungan. Dalam semua hubungan saudara. Hubungan di dalam kehidupan sehari-hari harus dimunculkan dan dipraktekkan. Sehingga harus semakin nyatalah umat-umat Tuhan di dunia ini. Sesuai dengan rupa, dengan apa? Gambar daripada Tuhan. Saya baca Kejadian pasal yang ke-33. Mari kita buka Alkitab kita. Dalam Kejadian pasal yang ke-33 ayat yang ke-10. Begini disebutkan saudara-saudara. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian, jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau pun berkenan menyambut aku. Artinya saudara-saudara, saya sebutkan dalam Kejadian 33 ini ayat yang ke-10. Pada waktu, ini kan Yakub dengan Esau ini sudah berpisah lama, kurang lebih 20 tahun saudara-saudara. Lalu kemudian Yakub dari tanah perantauannya mau kembali, mau bertemu dengan abangnya Esau. Nah dalam pertemuan ini Yakub sedang membawa apa? Persembahan-persembahannya. Maka kemudian Yakub memberikan satu alasan yang tepat di sini saudara-saudara. Dia katakan tadi ketika kita baca, sebab dengan melihat mukamu. Jadi pada waktu dia menatap wajah Esau abangnya, yang beberapa puluh tahun yang lalu dia bohongi saudara-saudara, maka Yakub saat ini dikatakan dengan melihat mukamu, saya sesungguhnya sedang melihat wajah Allah. Wah ini motivasi yang luar biasa ini saudara. Artinya kan kembali ke Kejadian 1:27. Tuhan Allah menciptakan kita sesuai dengan rupa dan gambarnya. Jadi ada wajah Allah. Nah ini motivasi. Kalau saya melihat saudara saya yang beragama Muslim, ada wajah Allah di sana. Kalau saya melihat saudara saya yang beragama Konghucu, ada wajah Allah di sana. Kalau saya melihat saudara saya yang beragama Kristen, ada wajah Allah di sana. Kalau saya melihat
saudara saya yang beragama Buddha, Hindu, ada wajah Allah di sana. Jadi, kalau saya melihat saudara kita yang beragama saat ini, misalnya saksi Jawa, ada wajah Allah di sana. Kita harus saling mengasihi saudara, kita saudara. Kalau kita sharing dengan firman Tuhan, sharinglah dengan baik. Bukan dibawa kepada penistaan agama, bukan dibawa kepada perdebatan yang gak ada hasil, tapi sharing dengan pikiran yang terbuka, dengan dipimpin oleh apa? Hikmat yang datangnya dari atas. Kalau namanya kita sharing tentang rohani, para pendeta mungkin sharing dengan pandita, kemudian dengan pastor, dengan bapak ustadz haji, sharing dengan baik, bukan untuk saling menghina, bukan saling untuk apa? Berdebat. Tapi sharing karena kita adalah saudara. Amin saudara. Karena kita adalah ciptaan Tuhan. Jadi kalau Yakub katakan, saya melihat wajah abang, ada wajah Allah di sana. Jadi kalau saat ini kalau saya menghina saudara saya, menghina keluarga saya, menghina Bapak Presiden misalnya saudara, saudara bukan menghinanya lagi itu, tapi sudah menghina siapa? Pencipta kita Allah. Sebab di wajah Bapak Presiden kita itu juga ada wajah Allah. Apalagi Bapak Presiden kita yang sungguh selalu memperhatikan apa? Kesejahteraan masyarakat, program-program yang luar biasa misalnya di Indonesia ini. Wah, kita senang, saudara. Jadi wajah Allah ini menjadi motivasi dalam kehidupan kita, saudara-saudara, sebagai umat Tuhan yang sudah mengaku menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadinya. Maka praktekkanlah kasih itu di dalam saling menghormati satu dengan yang lain. Saat ini juga dan seterusnya, saudara. Jangan sampai kita saling melukai. Jangan saling menghina, menista, dan merendahkan. Tapi kita harus saling mengasihi. Mengapa, saudara-saudara? Kembali saya tekankan Matius 23:8. Karena saudara dan saya adalah apa? Saudara di dalam Tuhan. Kenapa? Dia pencipta kita. Dia penebus kita. Haleluya. Semoga Tuhan memberkati saudara, umat-umat Tuhan dimanapun yang berada yang menyaksikan semua program ini. Semakin tinggilah kasih kita, semakin tinggilah rasa peduli kita. Karena banyak saat ini orang yang kurang beruntung. Semakin tinggilah rasa apa? Ya, persahabatan kita satu dengan yang lain. Karena kita semua ini adalah saudara di dalam siapa? Tuhan Allah. Inilah doa dan harapan kami. Tuhan memberkati kita semuanya.